Hari pernikahan tiba. Rea duduk di depan cermin besar dengan gaun pengantin yang membalut tubuh indahnya. Sudah setengah jam, ia duduk diam di sana sembari menatap wajahnya di cermin. Jujur saja, meski ini bukan pernikahan impiannya karena tidak menikah dengan pria yang ia cintai, tapi tetap saja, ia dipenuhi perasaan tegang. Kedua tangannya terasa dingin, bahkan jantungnya sejak tadi berdebar karena ketegangannya. Rea, setelah pernikahan ini kamu akan bebas dari hutang, gumam Rea. Rea merasa bahwa setelah memenuhi keinginan kedua orang tua angkatnya untuk menikah, ia sudah membayar hutang budinya pada mereka. Ia pun sungguh sangat menantikan dirinya bebas melakukan apapun yang ia inginkan tanpa memikirkan kedua orang tuanya lagi. Termasuk memulai hidupnya yang mandiri tanpa tekanan mereka. Krek. Pintu terbuka. Bu Mega, Utari dan Pak Farid masuk ke dalam ruangan. Mereka menghampiri Rea yang sedang duduk di depan cermin. Calon suamimu sudah datang. Kamu siap-siap bertemu dengan dia setelah ijab selesai, ucap Bu Mega. Rea tidak berdiri dari tempat duduknya, tapi ia memutar tubuhnya sampai berhadapan dengan adik dan kedua orang tuanya yang berdiri di belakangnya. Saya sudah siap Ma, Pa. Kak, kenapa kamu tidak bilang kalau calonmu ternyata sangat tampan? Utari baru saja bertemu dengan Abiram di ruang akad. Ia terkejut kala melihat sosok Abiram yang gagah. Sebelumnya, Utari memang mengira bahwa calon suami Rea tua dan jelek seperti supir pribadi ayahnya. Namun ternyata Abiram jauh dari kata jelek. Dalam hal wajah dan penampilan, Abiram sangat sempurna. Utari bahkan sempat tertarik ketika melihat Abiram di ruang akad. Jika saja ia tidak mengingat bahwa Abi hanya seorang supir, mungkin ia akan semakin tertarik pada Abiram. Bagiku itu tidak penting diberitahu siapapun karena wajah dan penampilan bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Yang penting bagiku adalah pernikahan ini terjadi, Utari. Utari tidak senang mendengar balasan Rea. Ia tampak sinis melihat kakak angkatnya. Aku yakin sekali kalau kamu bangga punya suami tampan seperti Abi, tapi untuk apa wajah tampan kalau ternyata dia cuma seorang supir? Terus punya istri dan anak lagi. Amit-amit deh kalau aku sampai dinikahi laki-laki miskin seperti si Abi. Rea tidak ingin menanggapi ucapan Utari meski ia tahu bahwa Utari sengaja mengatakan itu untuk menghinanya. Ia memang sering mendapat hinaan dari Utari karena statusnya sebagai anak angkat. Rea hanya ingin fokus dengan pernikahannya saja. Lalu ia mendongak melihat Bu Mega dan Pak Farid. Kenapa Mama dan Papa tidak pergi ke ruang akad? Bukannya Pak Abi sudah ada di sana untuk akad? Tanya Rea penasaran. Calon suamimu itu mengajukan syarat pada Papa dan Mama saat dia meminta persetujuan kami untuk menikahimu. Dia bilang, akan membayar semua hutang kita pada keluarga Adnan asalkan saat akad nikah, kita tidak ada di ruang akad. Jadi yang ada di ruang akad hanya orang-orang yang diperlukan. Papa dan Mama memang tidak melakukan apapun selain duduk saja di sana. Toh, yang menikahimu bukan Papa tapi wali hakim. Jadi ya sudah. Kami terima syarat dari dia. Yang penting dia mau bayar hutang kita. Bagi Papa, tidak masalah apapun syaratnya akan Papa lakukan. Meski Abi memberikan syarat bahwa Pak Farid dan Bu Mega tidak boleh ada di ruang akad, tapi semua keperluan mengenai pernikahan diketahui oleh Pak Farid dan istrinya. Termasuk mahar yang diberikan Abi. Tapi kamu harus tahu Rea. Kalau masalah pestanya, Papa dan Mama sendiri yang membayarnya karena dia bilang, dia hanya mampu memberikan uang 700 juta dan mahar untukmu. Itu pun hasil dari warisan keluarganya yang dia jual demi menikahimu.
Sekarang dia tidak punya apa-apa. Jadi, mau bagaimana lagi, Mama dan Papa terpaksa membayar semua biaya pesta ini, sambung Bu Mega. Rea tidak mengerti alasan Abiram meminta kedua orang tuanya tidak hadir di ruang akad, tapi Rea tidak terlalu memikirkannya. Yang membuat Rea terkejut mendengar penjelasan Pak Farid dan Bu Mega adalah uang yang diberikan Abi. Ia sungguh tidak menyangka jika Abi rela menghabiskan semua hartanya demi pernikahan ini. Ia pikir, Abi masih punya pegangan atau warisan setelah membayar hutang pada keluarga Adnan. Ternyata Abi hanya memiliki uang 700 juta. Tindakan Abi yang seperti itu pun membuat Rea merasa tidak enak hati pada Abi. Ia juga kasihan pada Abi dan semakin geram dengan orang tuanya yang sudah menguras semua uang Abi hanya demi membayar hutang mereka. Namun Rea hanya bisa diam tanpa berani melawan mereka. Demi balas budi, Pak Abi sampai habiskan semua uangnya untuk pernikahan ini. Sebenarnya dia tidak perlu sampai sejauh ini kalau untuk membalas kebaikan ayah. Ayah juga pasti akan mengerti keadaannya. Batin Rea kasihan pada Abiram. Rea. Panggil Bu Mega, tapi Rea larut dalam pikirannya sampai tak mendengar suara Bu Mega yang memanggilnya. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk mengganti uang Pak Abi yang diambil Mama dan Papa. Kasihan kalau aku tidak mengganti uangnya. Dia juga cuma seorang supir dan dia menjual semua warisannya demi membayar hutang orang tuaku. Batin Rea yang harus mengembalikan uang Abi, karena ia dan Abi hanyalah orang asing yang menikah demi memenuhi keinginan masing-masing. Rea tentu harus sadar diri. Rea. Bu Mega kembali memanggil sembari menepuk bahu Rea hingga Rea tersentak kaget bersamaan dengan matanya yang melihat ke arah ibunya. Ya Ma. Tidak perlu merasa sedih memikirkan suamimu yang tidak punya apa-apa lagi. Uang bisa dicari. Dia bekerja sebagai supir dan Mama yakin, dia bisa memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Ya, walau dia tidak bisa membelikanmu barang mewah tapi setidaknya dia bisa membelikanmu makanan, ucap Bu Mega sembari mengelus-ngelus belakang kepala Rea yang terbungkus hijab. Sikap Bu Mega seolah ia kasihan pada Rea, tapi kenyataannya, ia tidak mempedulikan nasib Rea sama sekali. Jangan menyalahkan Papa dan Mama karena sudah menerima uang dari Abi. Abi memang wajib memberikan kami uang agar dia bisa menikahimu, sambung Pak Farid yang menegaskan kalimatnya agar Rea tidak menyalahkannya. Utari yang berdiri di sana, tersenyum miring sembari menatap Rea. Tatapannya dan ekspresinya terlihat meremehkan dan merendahkan Rea. Di saat itu, seseorang mengetuk pintu ruangan. Bu Mega segera datang membuka pintunya. Yang berdiri di depannya adalah seorang pegawai yang mengurus pernikahan ini. Ia datang memberitahu pada Bu Mega dan Pak Farid bahwa akad nikah baru saja selesai. Mereka diminta oleh Abi untuk datang ke ruang akad. Bu Mega kembali menghampiri suami dan anaknya lalu ia memberitahu bahwa mereka sudah diperbolehkan ke ruang akad. Suamimu benar-benar menyebalkan ya. Dia seperti bos besar yang suruh kita menunggu di sini. Sekarang suruh kita ke ruang akad. Cih, memang dia siapa? Cuma supir doang tapi belagu. Utari kesal karena merasa bahwa sikap Abiram yang memintanya menunggu di ruangan lain dan diminta ke ruang akad lagi, sungguh angkuh dan tidak pantas untuk seorang supir melakukan perintah seperti itu. Sudah. Biarkan saja. Yang penting pernikahan ini beres sayang, ucap Bu Mega sembari merangkul anaknya untuk menenangkan anaknya yang kesal. Ayo kita ke sana sekarang. Ajak Pak Farid. Rea pun beranjak dari tempatnya lalu keluar dari ruangan itu bersama orang tuanya. Mereka semua masuk ke ruang akad dan di sana sudah ada Abi yang masih duduk di depan wali nikah dan para saksi yang disiapkan sendiri oleh Abi. Untuk menunjukkan dirinya sebagai orang tua yang baik,
Bu Mega menuntun Rea sampai duduk di samping Abi. Abi mengeluarkan cincin kawinnya untuk disematkan ke jari manis Rea. Dengan tangan gemetar, Rea mengulurkan tangan kanannya ke Abiram dan Abiram menyematkan cincin itu ke jari manis Rea. Kini giliran Rea yang menyematkan cincin ke jari manis Abiram. Kemudian Rea meraih tangan Abiram dan menciumnya sebagai rasa hormatnya pada lelaki yang sudah menjadi suaminya. Sepasang pengantin baru itu berdiri dari sana lalu mereka dibawa untuk menyapa semua tamu di ruang pesta. Pukul 1 malam. Pesta pernikahan berakhir. Para tamu satu persatu meninggalkan pesta. Sementara pengantin masuk ke kamar pengantin mereka. Rea duduk di sofa di kamar pengantin itu. Ia tampak canggung. Sedangkan Abiram tengah melepas jas luarnya di sana. Rea memperhatikan suaminya. Tiba-tiba saja, ia menjadi penasaran dengan Abi tapi tak berani mengeluarkan kalimatnya. Abiram melipat ke mejanya sampai siku sembari memutar tubuhnya ke arah Rea. Ia berjalan mendekat yang membuat Rea seketika menundukkan wajahnya di sana. Kedua tangan Rea bahkan gemetar karena mengira Abiram akan menyentuhnya. Abiram yang kini berdiri di depan Rea, melihat tangan gadis itu gemetar. "Apa kau takut padaku?" Tidak. Meski Rea membantah tapi Abiram tahu bahwa Rea sedang takut padanya. "Ingat perjanjian kita, aku tidak akan menyentuhmu. Jadi, tidak perlu merasa takut begitu. Aku tidak akan melakukan sesuatu padamu." Abiram tanpa sengaja melihat kedua kaki Rea yang masih memakai high heels. Pergelangan kaki Rea tampak lecet dan itu akibat high heels yang dipakai Rea. Tanpa mengatakan apapun, Abiram berjongkok dan langsung meraih kaki kanan Rea lalu melepaskan high heelsnya. Rea terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" Rea refleks, menarik kakinya tapi Abiram kembali menarik kaki itu dan meletakkannya di atas pahanya. "Katanya kamu tidak mau menyentuhku. Kenapa tiba-tiba menyentuhku?" tanya Rea tegang melihat Abiram memegang kaki kanannya. Abiram mengangkat wajahnya melihat Rea. "Sepertinya kamu salah paham tentang ucapanku yang bilang kalau aku tidak akan menyentuh kamu. Maksud ucapanku tadi, aku tidak akan memaksa kamu untuk berhubungan suami istri di tempat tidur. Kalau hanya menyentuh kaki dan tangan, tidak akan buat kamu rugi. Lalu, aku menyentuh kaki kamu karena aku lihat kaki kamu lecet. Aku berusaha bantu untuk melepaskan sepatumu, karena kamu terluka pasti gara-gara sepatu ini. Pak Abi tidak perlu membantuku. Aku bisa mengobatinya sendiri." Abiram tidak ingin memaksa Rea lagi. Ia pun kembali berdiri tegak setelah melepaskan semua high heels yang dikenakan Rea. "Satu lagi Rea. Jangan panggil Pak. Panggil Mas Abi saja karena itu lebih pantas untuk status kita sekarang." "Oh oke. Kalau mau mandi, mandi saja dulu. Aku akan mandi kalau kamu sudah selesai mandi." Abiram melihat Rea tidak nyaman dengan pakaian kebayanya hingga ia meminta Rea mandi terlebih dahulu. Tanpa mengatakan apapun, Rea beranjak dari tempatnya dan berjalan cepat masuk ke kamar mandi. Sejak tadi Rea memang ingin menjauh dari Abiram. Karena jujur saja, Rea masih canggung berdekatan dengan Abi yang ia anggap asing. Selain nama panggilan Abiram, Rea tidak tahu apapun. Bahkan nama lengkap pria itu, ia tidak tahu. Apalagi keluarga Abiram. Rea kini ada di dalam kamar mandi. Ia menghela nafas panjangnya sembari memegang dadanya yang berdebar gugup dan tegang karena Abiram yang seperti orang aneh. Lalu ia mulai membuka kebayanya. Namun ia ingat bahwa kebaya yang ia kenakan sekarang tidak memakai resleting melainkan kanci bungkus.
Ya Allah, kenapa engkau menguji hamba lagi? Awalnya, Rea sendiri yang berniat mendesain kebaya pernikahannya. Namun Bu Mega tiba-tiba mengubahnya dengan desain baru yang hampir mirip dengan desain kebayanya dan juga kebaya milik Utari agar terlihat kompak di mata orang. Selama setengah jam, Rea hanya bisa berdiri menatap wajahnya di cermin tanpa melakukan apapun di sana. Mau keluar meminta bantuan pada Abiram, ia malu dan merasa tidak enak hati setelah mencurigai Abiram. Rea, panggil Abi dengan suara pelan tapi tidak dijawab oleh Rea sampai Abi menyebut nama lengkap Rea dengan suara keras. Andrea Marissa. Ya, kamu baik-baik saja? Tanya Abi yang kembali menurunkan volume suaranya. Baik kok. Lalu kenapa masih belum keluar? Tanya Abi, ia merasa heran dengan Rea yang tidak keluar dari sana. Suara air pun tidak terdengar, membuat Abi khawatir. Rea tidak bisa tinggal terus di dalam sana. Abiram juga pasti ingin mandi. Dengan terpaksa, Rea keluar dengan kebaya yang masih ia kenakan. Hijabnya pun belum ia buka. Abi menatap Rea yang masih dengan penampilan sebelumnya. Kenapa tidak mandi? Mas Abi saja yang mandi duluan. Aku mau tidur saja. Dengan cepat, Rea melangkah melewati suaminya. Abiram memperhatikan punggung Rea dan akhirnya ia sadar bahwa Rea tidak mandi karena tidak bisa membuka kebayanya sendiri. Perlahan tapi pasti, Abi mendekati Rea. Ia menarik Rea duduk di sofa lalu ikut duduk di samping Rea. Mas Abi mau apa? Tanya Rea penasaran. Bantu kamu buka kebaya. Kamu tidak bisa mandi karena tidak bisa buka pakaianmu ini kan? Rea tidak mengatakan apapun mendengar ucapan Abi. Ia hanya menundukkan sedikit wajahnya sembari menutup matanya karena malu mendengar Abi tahu alasannya tidak mandi. Tenang saja. Aku tidak akan macam-macam. Aku cuma akan bantuin kamu buka kancinya saja, lanjut Abi. Kalau begitu, tolong bantu buka kancinya. Dengan menahan rasa malunya, ia meminta tolong pada Abi. Oke, tolong kamu berbalik membelakangiku supaya aku gampang melepas kancinya. Pinta Abi. Rea mengangguk lalu melakukan permintaan Abi. Abi pun mulai mengulurkan tangannya menyentuh punggung Rea. Satu persatu ia membuka kanci kebaya Rea. Saat dalaman Rea terlihat, Abi malah memalingkan wajahnya ke arah lain demi menjaga sopan santunnya sebagai lelaki yang sudah berjanji tak akan macam-macam pada Rea. Selesai membuka semua kanci kebaya itu, Abi beralih membantu Rea melepas hijab Rea sampai rambutnya terurai panjang. Rea terkejut sampai ia refleks memegang rambutnya lalu memutar tubuhnya ke arah Abi. Kamu sedang apa? Tanya Rea. Sepertinya kamu juga kesulitan buka rambutmu makanya aku sekalian bantu supaya kamu tidak kesulitan lagi, jelas Abi lalu berdiri dari sana. Mandilah. Lanjut Abi. Rea beranjak sembari memegang kebaya di punggungnya dan segera berjalan ke kamar mandi. Ia masuk ke dalam tanpa menoleh sedikit pun ke Abi. Beberapa menit kemudian, Rea selesai mandi. Ia juga sudah memakai jubah mandi. Lalu ia keluar dari kamar mandi dan melihat Abi sedang fokus dengan ponselnya. Rea tidak mengatakan apapun. Ia hanya duduk di tepi kasur sembari melirik Abi. Abi mengangkat wajahnya. Rea yang sejak tadi memperhatikan suaminya, seketika memalingkan wajahnya karena tidak ingin Abi menyadari bahwa ia sejak tadi memperhatikan. Abi meletakkan ponselnya di atas meja lalu melangkah ke kamar mandi. Ia masuk ke dalam tanpa bicara apapun pada Rea. Air shower terdengar. Di saat bersamaan, ponsel Abi berdering. Rea beranjak dari tempatnya dan berjalan ke arah di mana ponsel Abi berada.
Rasa penasarannya semakin besar hingga ia berniat melihat siapa orang yang menghubungi Abi. Asisten Halim. Kening Rea mengerut melihat nama orang di layar ponsel Abi. Siapa orang ini? Gumam Rea semakin penasaran.